Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memperkenankan hidayahnya untuk kita. Yang kalau bukan karena kemuliaannya yang memberikan hidayah kepada kita, tidak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya hidayah. Tak bisa kita terkeluar Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam serta rahmat dan berkahnya senantiasa Kau curahkan dan Kau tambahkan bagi hamba kekasih-Mu, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqam." Syaitan itu di malam hari ketika orang mau tidur, dia itu mengikat 3 buhul tali di tengkuk kepala orang yang mau tidur, seakan-akan dia sedang melakukan sihir dengan buhul-buhul itu. Salah satu yadribu alaika yadrib idza nama min kulli uqdatin, setiap ikatan tadi kali dua itu dia mengatakan alaika lailan tawilan wa fi riwayatin alaika lailun tawil. Apa sebenarnya mantra yang dibaca oleh setan tatkala dia mengikat 3 buhul tali? Di setiap ikatan dia mengatakan alaika lailan tawilan atau alaika lailun tawil. Di depanmu ini ada malam yang panjang, panjang malam. Mau semikir mau bangun. Itu yang diinginkan syaitan. Alaika lailun tawil. Fa idza istayqad, ketika di pagi harinya dia terjaga, bangun. Fa dzakarallaha in halat uqdah. Ketika dia bangun di waktu subuh atau sebelum subuh, kemudian dia mengingat Allah, maka satu ikatan buhul setan itu terlepas. Kita dianjurkan ketika bangun tidur untuk baca doa. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu orang ketika zakar Allah, satu ikatan lepas. Tapi belum selesai. Sihir setan masih ada pada kita. Kita dianjurkan berdoa sebelum tidur membaca surat Al-Falaq.
pelindung dari wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari yang meniupkan di tali buhulnya. Salah satunya yang sihir syaitan. Wa idza tawadda'a in hallat anhu uqdatan. Kalau dia wudu, 2 tali buhul syaitan itu terlepas. Zikir 1, wudu 2. Subhanallah. Tapi belum selesai. Pengaruh dari sihir syaitan masih ada. Fa idza shalla inhallatil uqad. Kalau dia sholat, kan tinggal 1 ikatan tali. Kalau dia sholat, 3-tiganya terlepas semuanya. Fa asbaha nashitan thayyiban nafs. Orang ini nih, kalau dia bangun melakukan 3 amalan tadi, dia akan bangun di pagi harinya dalam kondisi nasyitan, penuh dengan semangat, tidak malas. Ada orang yang bangun subuh itu malas bawaannya. Tuh kalau orang nggak baca doa. Kalau dia baca doa, wudhu dan sholat, maka pagi harinya akan penuh semangat, thayyiban nafs, jiwanya bahagia. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Tapi kalau dianya tidak melakukan 3 hal tadi, maka bangun di pagi hari jiwanya buruk, nggak nyaman hidup buat dia, bawaannya marah-marah. Kadang-kadang kasih sarapan sama harimnya, masa tiap hari ceplok. Jiwanya dibikinin teh sama harimnya, biasanya enak itu teh, tapi hari itu bermain mata ada gula, ada gulanya, padahal ada gulanya, tapi hatinya lagi nggak senang, sehingga hari itu hari yang susah, kaslan, malas bawaan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim. Maka ahibati fillah, semoga kita sudah melakukan zikir, wudu dan sholat, dan kita sampai ke rumah Allah Subhanallah. Kita tinggalkan rumah kita, kita tinggalkan kasur kita, dan ada sesuatu yang berbeda tatkala orang sholat ke masjid subuh. Makanya istri-istri Rasul SAW dan wanita-wanita sahabat itu, mereka biasa sholat berjamaah di masjid, perempuan-perempuan, ketika isya dan subuh. Padahal kita tahu sholatnya wanita di rumah itu afdal, tapi mereka ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendengarkan bacaan imam, ingin mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Mereka sholat ke masjid subuh dan isya ini. Ada istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia biasa sholat isya itu ke masjid. Sholat isya perempuan, karena kadang-kala dia jenuh di rumah juga. Dia ini suasana yang beda, walaupun tetap sholatnya di rumah. Ditegur sama salah satu temannya dia, dikatakan, "Ama hadimti, apa kau nggak tahu kalau Umar itu nggak suka kau ke masjid? Umar itu nggak suka." Siapa yang nggak tahu Umar bin Khattab? Setan aja ketemu cari jalan lain. Tapi kata istrinya, "Wa ma yamna'uhu ayyanhal." Terus kenapa dia nggak ngelarang aku kalau dia nggak suka? Kalau dia cemburu aku berangkat ke rumah Allah SWT. Apa kata yang lagi diajak ngobrol ini? Yamna'uhu qawlu Rasulullah SAW. La tamna'u ima Allah masajidullah. Yang membuat
Umar bin Khattab tidak bisa melarangmu adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mengatakan alaihi salatu wassalam, jangan kalian larang wanita-wanita budak Allah untuk ke masjid-masjid Allah. Jangan dilarang. Nggak boleh dilarang. Kadang-kadang perempuan ingin datang ke masjid, apa? Sebagian rejal ini kalau harinya ke masjid keluar tuh hadis yang banyak. Dikatakan kalau salatnya perempuan di rumah itu lebih mulia terus. Tapi kalau harinya izin ke pasar, tafadhol. Nggak keluar hadis. Padahal tempat yang paling dibenci Allah itu apa? Pasar. Kau kalau bicara cemburu, seharusnya kau cemburu harimu istrimu ke pasar, bukan ke rumah Allah. Kita perlu paham di sini. Karena kadang-kala kita salah meletakkan prinsip kita. Sehingga kita gampang-gampang mengizinkan istri ke pasar dan ke masjid. Kadang-kala kita Alhamdulillah. Pagi ini kita mau bahas tentang beberapa pintu rizki. Ada 3 pintu rizki yang akan kita bahas. Banyak pintu rizki itu. Dan tidak bisa dipungkiri, bangunnya kita di pagi hari, keluarnya kita dari rumah kita adalah untuk mencari rizki. Allah sudah menentukan rizki buat kita. Allah berfirman di surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun yang melata di bumi ini. Mau itu manusia, mau itu binatang, mau itu serangga, mau itu ikan, atau apalagi ciptaan Allah yang ada, melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Allah. Antum lihat subhanallah, gimana Allah mengatur rizki. Kullu yaumin huwa fi syan. Tiap hari Allah itu atur tuh semua. Antum tahu cicak itu nggak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Makanan cicak itu bisa terbang. Tapi gimana tuh Allah bikin itu makanan datang ke cicak? Cicak tinggal diem di dekat lampu, tahu-tahu datang binatang-binatang itu menuju lampu. Dan dia makan, hidup dia. Siapa yang ngatur rezeki dia? Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Tikus. Allahu Akbar. Setikus itu kadang-kala makan baju. Iya, rezekinya jadi baju dia. Dia rezeki lain nggak dapat, baju dia makan. Tapi yang jelas dia hidup dengan apa yang dia makan. Subhanallah. Maka hamba tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini. Ketika dia tahu Allah yang ngatur, Allah yang nanggung. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kullun fi kitabin mubin. Allah tahu tuh ada di mana rezekinya, disimpan di mana. Apa ada di perut bumi, ada di awam-awam. Semuanya sudah ada dalam kitabin mubin. Apa maksudnya kitab di sini? Lauhul Mahfuz. Ada orang yang mencari rezeki dengan sekolah, belajar, bertahun-tahun ya semua. Coba kita lihat orang yang sekolah teknik sipil. Tanya, kau buat apa sih sekolah teknik sipil? Kata dia, ya buat kerja, untuk cari fulus, untuk jadi pegawai negeri, untuk jadi apa. Ada yang dengan berdagang, ada yang dengan bertani, ada yang wira swasta katanya, macam-macam. Ada yang ikut orang. Sebagian orang mengatakan, memberikan nasihat, kau kalau bisa bekerja sendiri, jangan ikut orang. Kira-kira kalau semua bekerja sendiri, jalan nggak dunia ini? Nggak jalan.
Memang harus ada yang ikut orang. Harus ada yang ikut orang. Ya udah kayak gitu sunnatullah. Dan itu pintu rezeki buat dia. Di antara pintu rezeki yang terlupakan yang pertama nih adalah menyatukan ambisi hanya buat Allah. Jangan ambisi kita ini ke yang lainnya. Susah hidup kita. Satukan ambisi kita. Tekad kita buat Allah. Apa aja kejadian Allah. Sebelum bekerja, Allah ada dalam benak dia. Ketika dia bekerja, Allah yang ada dalam benak dia. Selesai bekerja, Allah. Karena memang kita nih ciptaan Allah. Dan siapa yang ngasih rezeki? Allah kan. Kenapa kita masih berharap sana, berharap situ? Menggantungkan harapan kepada makhluk. Kalau kita menggantungkan harapan kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wanita yang bercerai dengan suaminya, ditinggal sama suami. Padahal dia hanya ibu rumah tangga. Kadang-kadang orang tua kan mempersiapkan anaknya bekerja. Dikasih syugulan sama orang tuanya. Ini kenapa? Nanti nak kalau kau diceraikan. Mbak Ana belum zuat. Kok sudah ngomongnya kalau nanti diceraikan sudah punya penghasilan sendiri. Allahu Akbar. Dikasih ilmu untuk menghadapi perceraian. Allah katakan, wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Kalau suami istri harus berpisah, Allah yang akan cukupi. Allah. Semuanya. Laki perempuan tuh Allah yang akan mencukupi. Dari apa? Min sa'ati. Dari keluasan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang enggak perlu takut. Ketika hatinya digantung sama Allah, selesai. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis. Man ja'alal humuma hamman wahidan. Siapa yang menjadikan ambisinya, ya, kegundahannya, keinginannya itu satu ham. Hamma akhiratihi. Ambisi akhirat dia. Karena memang Allah menciptakan dia untuk akhirat. Allah selalu ingatkan itu dengan akhirat. Maka dia jadikan ambisinya buat akhiratnya. Kafahullahu hamma dunia. Allah cukupi dia dari ambisi dunianya. Selesai. Wa man tasha'abat bihil humum fi ahwalid dunya. Barang siapa yang ambisinya itu terpecah-pecah, terbelah-belah dalam urusan dunia ini, lam yubalillah fi ayyi awdiyatiha halak. Allah gak akan peduli sama dia di lembah mana dia mati. Subhanallah. Hadis rawahu Ibn Abi Shaybah wa Ibnu Majah. Kita tuh ambisi kita nih mulai nih kemana? Akhirat. Karena Allah menciptakan kita ini untuk akhirat. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, inna likulli darin banin. Semua tempat itu ada anaknya. Kunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya. Jadilah kalian ini putra-putra atau putra dan putri akhirat, bukan putra dan putri dunia. Jangan. Ini pintu rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Zaid bin Thabit, hadis yang sering kita dengar dari para khutbah, mengatakan man kanatil akhiratu hamma. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu ambisi dia. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan dia itu di hatinya. Allahu Akbar.
Wallahi, kekayaan yang sebenarnya innal ghina ghina nafas. Allah jadikan jiwanya kaya. Gak urusan apapun yang terjadi sama dia, dia orang paling kaya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa jama'a lahu syamlah. Urusannya disederhanakan, dikumpulin sama Allah. Artinya dia tidak terlalu diperbudak dunia. Anak kadangkala merenung, mengatakan seharusnya orang kaya raya itu orang yang paling sering ke masjid. Kenapa? Fulusnya udah banyak. Dia udah punya usaha sana, usaha sini. Kan seharusnya fokus udah cari akhirat nih. Kenapa ternyata orang yang kaya raya, yang banyak usahanya tambah susah untuk ke masjid? Banyak urusan yang gak terselesaikan. Mau berangkat umroh gak jadi-jadi. Ada meeting di sana, ada pertemuan di sini, usahanya yang di sana harus diawasin. Ternyata yang di sana ada yang mencuri, ada ini itu, Allah bikinkan repot. Tapi ketika akhirat yang jadi ambisi, disederhanakan urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghibah. Allah kasih dunia, Allah bawa tuh dunia kepada dia. Dalam kondisi dunia itu nggak mau, tapi Allah bawa. Kenapa? Karena ambisinya satu, akhirat. Anak cari fulus ini buat akhirat, buat apa sih? Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai ambisi dia, Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya, kefakiran di depan. Takut hidup di sini, takut miskin. Kaya tapi takut miskin. Mau tutup tokonya ketika dengar azan, berat buat dia. Allah, ini azan ini. Anak kalau tutup nanti pelanggannya lari. Kenapa? Tadi hamnya itu dunia. Tidur, Allahu Akbar jemaah. Pernah bapak-bapak, ibu-ibu ngelihat seorang pekerja tidur di atas mobil? Kadangkala mereka bawa besi, bawa beras, naik truk jemaah. Itu tidur di atas truk jemaah. Ana lihat, Masya Allah, Masya Allah. Itu yang punya barang itu belum tentu malamnya bisa tidur. Belum tentu. Ini pekerjanya Masya Allah. Kenapa? Itulah, dia gak takut miskin. Itu gak takut jatuh ini. Allah Akbar, sudah kalau waktunya jatuh, gimana lagi? Tapi tadi orang yang jadikan dunia ambisi dia, takut miskin. Kurang 1.000 duitnya, bisnis is bisnis. Mana duitnya? Itu sama dia. Ustaz, kita ini harus dalam bisnis benar, Ustaz. Iya. Tapi antum lihat Rasulullah SAW ketika berbicara orang yang bertani, bercocok tanam, apa kata Nabi SAW? Tuh kalau ada burung yang makan, ada burung yang makan, ada orang lewat mungkin makan, ada orang miskin datang ke kebunnya makan, jadi pahala sedekah buat dia. Kadang-kala orang Masya Allah terlalu pelit sama burung. Jangan sama burung pelit. Jangan sampai 1 butir padi dimakan oleh burung. Padahal dia dapat pahala sedekah. Itu hanya sedekah. Tapi Ustaz, kalau dibiarin Ustaz, bisa nggak panen gitu. Nah betul, ini awal. Tapi kadang-kala ada burung makan, kita lihat, sudah biarlah makan. Yang ini sedekah buat Allah. Setelah dia makan diusir. Alhamdulillah. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Jadi takut dia itu. Hidupnya semua takut. Mobilnya keserempet, Allahu Akbar. Ribut sama orang yang nyerempet. Ribut. Padahal tahu yang nyerempet nggak sengaja.
Nah, tapi harus dikasih pelajaran. Harus dikasih pelajaran. Kok seharusnya dia itu musibah juga buat dia. Kok kadang-kadang kita berpikir kalau kita kena serempet, musibah buat siapa? Buat kita. Anak kena musibah. Emangnya dia nyerempet nggak musibah? Musibah buat dia. Dia nggak kepingin nyerempet engkau. Maka subhanallah, anak pernah naik mobil Camry jemaah. Masya Allah. Di Indonesia, Masya Allah mobil itu. Di Semarang kalau nggak salah. Atau di mana lupa. Ditabrak sama motor. Kata supirnya. Yang punya. Innalillah, kata dia. Dia turun. Nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa. Hati-hati mas ya. Kata dia. Naik lagi dia ke mobil. Jalan. Kalau kita, Allah, ini bempernya aja berapa ini? Nanti mau bayar berapa? Masya Allah, bayar berapa? Dunia. Takut miskin. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya diceraikan. Gak mari-mari, gak rampung-rampung dia punya urusan. Tadi sulit, akhirnya datang ke kajian. Ke pengajian sulit ya. Kadang-kala ada orang yang ngomong, Ustaz, Anda ini kepingin wira swasta supaya kapan saja ada pengajian Anda bisa datang. Akhirnya dia ikut orang mau nggak mau kan, ketika kerja ya habis sholat maghrib ya harus jaga toko lagi, balik lagi jaga tokonya. Akhirnya Allah kasih rizki sama dia, dikasih toko. Ke masjid enggak, malah enggak ke masjid. Saat sekarang kan sudah live siaran, Ana dengerin dari toko. Dulu ketika jadi pekerja ingin dia ke masjid. Ketika sudah kerjaannya milik dia nggak ke masjid. Karena apa ya? Alhamdulillah sekarang sudah ada teknologi. InsyaAllah. Urusannya itu kalau dunia jadi ambisi dia. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak akan datang kecuali yang sudah Allah takdirkan. Artinya orang itu ambisinya dunia, Allah bikin capek dia cari dunia, capek. Dan rizkinya tetap tidak berubah. Artinya kalau dia itu datang ke masjid, ikut kajian, menikmatin urusan akhirat dia, rizkinya tetap segitu. Tapi karena dia ambisinya dunia, dia pulang dari masjid atau tidak ke masjid, sibuk menjaga dagangannya, andai kata dia ke masjid itu sama dengan yang dia dapatkan kalaupun dia harus duduk di tokonya. Tapi itulah azab dunia. Ahibati fillah, dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan man nazalat bihi faqah. Nih orang ada yang susah cari kerjaan ya, mungkin dia ninggalkan pekerjaan yang haram, dia pindah, tahu-tahu hidupnya susah. Anak-anaknya yang sekolah nggak karu-karuan. Daftar cari kerja sana sini ditolak. Apa kata Rasulullah SAW? Man nazalat bihi faqah. Barang siapa yang datang kepadanya kesulitan, turun kepadanya kesulitan, bala, fa anzalaha billah fayushikullah lahu birizqin ajilin aw ajil. Lalu dia turunkan keperluannya itu sama Allah. Allah akan kasih rezeki dia. Cepat atau lambat Allah akan kasih rezeki. Tapi kalau fa anzalaha binnas, kesulitan itu dia bebankan ke manusia, dia sibuk cari manusia yang membantu dia, dia lupa sama Allah, lam tusadda faqatuh. Maka kesulitan dia atau keperluan dia tidak akan terselesaikan. Bagaimana? Ya sudah, minta amal. Makanya Rasulullah SAW kalau lagi ada masalah, kemana beliau larikan? Sholat. Idza hazabahu amrun laji'a ila sholat. Lagi dirudung permasalahan, yang pertama adalah ambil wudhu, salih. Ya Allah, cuma Kau yang bisa menyelesaikan. Ya Allah, cuma Kau yang bisa menyelesaikan. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia menyebutkan ada dua macam sebab dalam meraih tujuan kita. Yang pertama adalah sebab
yang dapat kita lihat dengan indera kita, berupa kekuatan kita, fisik kita, kepandaian kita berbicara, kepandaian kita dalam negosiasi, jualan, macam-macam ada orang kasih. Itu sebab. Dan ini sebab, kalau kita hanya bersandar kepada sebab ini, akan terjadi seperti terjadi di masa jahiliyah. Kenapa orang jahiliyah membunuh anaknya? Kenapa? Takut miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Atau khasyat imlaq dalam ayat lain. Kalian jangan bunuh anak-anak kalian, kalian takut miskin. Takut gak mampu biayain mereka. Allah katakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kita ngasih rezeki sama mereka dan kalian. Maka kita perlu paham. Sebab ini jangan menjadi sandaran kita. Kenapa ada yang bunuh diri ketika tidak bisa bayar utang? Karena menurut hitungan matematika dia, nggak mungkin Anda bisa bayar utang. Nggak mungkin sih. Maka dia loncat dari apartemen. Dia loncat dari jembatan. Karena secara hitungan dia, nggak mungkin dia bisa bayar utang itu. Atau nggak mungkin masalahnya selesai. Iya, manusia ini hitungannya terbatas. Kayaknya nggak mungkin. Anak punya utang 200 juta. Dari mana Anak mau bayar? Rumah Anak ngontrak. Motor harga cuma 3 juta. Anak-anak Anak mau sekolah. Dari mana Anak mau bayar? Bunuh diri. Ada yang punya masalah keluarga, bunuh diri. Karena menurut dia itu nggak bisa diselesaikan. Ini sebab. Iya, itu sebab. Dalam artian kekuatan kita punya pikiran. Sebab yang kedua, sebab yang maknawi. Spirit, kekuatan. Kekuatan tawakal kita. Percaya kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih rezeki. Dan antum lihat, orang-orang miskin itu anaknya banyak gak takut. Punya anak lagi, gak mikir nanti kalau anakmu ini kuliah gimana? Walau anaknya masih kecil. Sudah urusan kuliah, urusannya Allah nanti. Belum sekolah. Dan dengan berjalannya waktu, rezekinya datang. Karena dia tawakal sama Allah. Rasulullah SAW mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian tuh dapat rezeki nih. Orang-orang yang kaya ini dapat rezeki, dibantu sama Allah, dimenangkan sama Allah dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Karena mereka, ya Allah, mereka percaya sama Allah. Lalu Allah utus orang untuk menyampaikan rezeki itu sama dia. Dan kita lihat, tahu-tahu orang datang ngasih rezeki sama fulan, berbagi uang sama fulan. Siapa yang menggerakkan hati orang ini? Allah. Maka jemaah, jangan sampai kita hanya bersandar kepada sebab-sebab yang materi, sehingga susah hidup kita. Sebab yang kedua yang suka dilupakan oleh manusia adalah berbuat baik, al-ihsan. Kita kalau berbuat baik dalam dua sisi, al-ihsan ilallah wal ihsan ila khalqillah. Berbuat baik sama Allah dan berbuat baik kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah Allah mengingatkan Bani Israel dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kebaikan-kebaikan, rizki, dan Allah akan berikan tambahan kepada mereka kalau mereka berbuat baik. Di surah Al-Baqarah ayat 58 Allah mengatakan, wa id qulna dkhulu hadhihi al-qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Ketika kami katakan kepada Bani Israel, masuklah kalian ke negeri itu, ke Baitul Maqdis, Urshalim, dan makanlah dari apa yang ada di situ, apa yang kalian suka, dengan nikmat. Wadkhulul baba sujada. Kalian masuklah lewat pintu Masjidil Aqsa itu dalam kondisi sujud. Wa qulu hittah, dan katakan hittah, ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Naghfir lakum khatayakum. Kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa sanazidul muhsinin. Dan kami akan tambah buat orang-orang yang suka berbuat baik. Allah tambah. Kita kalau suka berbuat baik, makanya jangan berpikir hemat.
Mungkin salah, bukan jangan berpikir hemat. Jangan pelit. Sebagian orang kalau dikatakan kau itu pelit, salah. Kita itu nggak boleh pelit. Tidak berkumpul pelit dan iman di hati seorang mukmin. Ana ini hemat, tidak pelit. Nah, ini orangnya ekonomisnya di jalan. Allah akan tambahkan kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Kemudian Allah berbicara tentang kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Al-An'am ayat 83-84. Allah katakan, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaq wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Allah tuh memberikan nikmat kepada Nabi Ibrahim yang awalnya nggak punya anak, bertahun-tahun nggak punya anak. Tapi Nabi Ibrahim terus berbuat baik, terus mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah sok kepada Allah. Akhirnya ketika tua renta, dia dikasih anak. Siapa anaknya? Ismail dan Ishak. Dan semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi Ibrahim. Semua nabi. Di kalangan Bani Israel semuanya tuh, semua nabi di Bani Israel itu keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kok bisa Allah kasih kayak gitu kepada Nabi Ibrahim? Wa kadzalika najzil muhsinin. Gitu tuh. Kita berikan ganjaran buat orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah tidak akan menghilangkan kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah akan kasih. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Maka ketika kita terus berbuat kebaikan, Allah akan kasih rizki di dunia wa fil akhirah. Di surat An-Nahl ayat 30 Allah katakan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasan. Buat orang-orang yang suka berbuat kebaikan di dunia ini hasanah. Allah akan berikan kebaikan buat dia. Wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Akhirat itu lebih baik. Artinya di dunia Allah kasih kebaikan, akhirat itu lebih baik. Dan itulah sebaik-baiknya rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Kemudian yang ketiga, sebab rizki yang ketiga adalah syukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita tahu tuh ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah kalian. Syukur. Maka kita harus bersyukur. Bagaimana bersyukur semua tahu. Ada 3 rukun syukur. Apa jemaah? Anda kasih dia yang bisa jawab. Nah, fokus. Syukur dengan hati, bil lisan, bil amal. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nah, yang pertama syukur dengan hati, meyakini itu bahwasanya nikmat itu dari Allah. Ini dari Allah, bukan karena usaha. Nggak ada ngomong, ana nih sekolah sampai ke Amerika. Ketika tanya, Bapak kok bisa usahanya lancar? Ana nih sekolah sampai ke Amerika. Apa urusannya sekolah sampai ke Amerika? Banyak orang sekolah sampai Amerika pulang nggak jadi apa-apa. Terus siapa yang ngasih kau rezeki? Jangan sampai seperti Qarun. Qarun tuh ketika ditanya, hartanya yang banyak, orang-orang sampai takjub dengan hartanya Qarun. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku nih dikasih kayak gini nih karena aku orangnya pintar. Ilmu yang aku miliki. Nggak, jawab. Kalau rezeki itu ikut ilmu, berarti binatang itu mati semua.
Iya. Binatang itu nggak punya akal, apalagi ilmu. Nggak pernah sekolah. Antum pernah ngelihat sapi sekolah? Sekolah. Tanya, oh kok ada sapi hari ini? Cari rezeki sapinya. Nggak ada. Makanya tidak ikut ilmu rezeki itu. Wah. Kadang-kala antum lihat profesor ahli ekonomi, Masya Allah, tetap sampai tua dengan sepeda motor kuno ngajar di sebuah fakultas. Ada yang nggak lulus SD kaya raya. Terus apa yang ngasih? Allah. Makanya kau harus tahu ketika kau dapat nikmat, ini dari Allah, ini dari Allah, bukan aku sama sekali. Kemudian rizki itu tadi. Yang kedua lisan. Hati meyakini kalau itu murni dari Allah. Allah katakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada dirimu itu melainkan dari Allah. Dan ingat nikmat itu bukan hanya uang. Rizki itu bukan hanya uang. Antum bayangkan anak lahir sehat itu rizki. Walaupun nggak kuat bayar rumah sakit, itu rizki. Karena ada orang yang kaya raya, anaknya sakit harus masuk inkubator. Sebulan berapa dia bayar tiap hari? Dan dia anaknya langsung pulang ke rumahnya, langsung nyusu sama ibunya. Ini rizki dari Allah. Kita kadang-kadang lupa. Ada seorang syekh cerita, ada orang nih tangannya itu masuk ke mesin, akhirnya harus dipotong. Tapi ternyata sakitnya sampai 30 tahun tidak hilang. Nggak tahu ada sesuatu yang salah mungkin ketika operasi. Dia sudah kemana-mana. Nanti ada yang ngasih tahu, kau bisa tuh rasa sakitmu itu bisa hilang dengan satu. Di syaraf kepalamu, di otakmu itu ada syaraf rasa sakit. Itu dimatikan. Sakit itu tetap ada, cuma kau nggak ngerasa. Berangkat dia jual apartemennya, apa katanya di Perancis ada. Berangkat ke Perancis dia. Perancis nggak bisa, ke Jerman nggak bisa. Akhirnya dia mati dalam kondisi sudah nggak ada rumah. Itu nikmat Allah banyak. Maka jangan dipikir kita itu cuma fulus rezeki dari Allah. Kemudian lisan kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pernah suatu hari ada orang lewat padang pasir, ada seperti tenda. Dia ketuk, dia berkunjung, ada orang di sana, cacat orang ini, kaki dan tangannya nggak ada. Dia cuma bisa ngomong dengan lisannya. Terus dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kullu, alhamdulillah. Orang ini tanya, kata dia, Bapak ini yang disyukuri apa? Dari tadi alhamdulillah. Orang kan mesti alhamdulillah itu kalau dapat alhamdulillah Anda bisa beli mobil. Ini orang miskin di padang pasir di tenda, alhamdulillah dari tadi. Kata dia, alhamdulillah Allah masih kasih anak lisan yang bisa bertahan kepadanya. Allah. Maka kita perlu terus ucapkan alhamdulillah. Dan termasuk syukur dengan lisan kita itu cerita kebaikan Allah kepada kita. Jangan cerita terus musibah. Kita ini kalau kena musibah paling senang cerita. Datang Allah jamaah, kita orang kehilangan, kita orang kena tipu, kita orang anaknya sakit, ini sakit, Masya Allah, semua bala dia ceritakan. Kalau dapat nikmat, diam. Assalamualaikum, alhamdulillah khair. Kau cerita alhamdulillah hari ini dapat rezeki. Anak biasanya dapat untung 1 juta, hari ini dapat 10 juta. Kata dia, oh kalau gitu anak bisa utang. Sohibnya ngomong kayak gitu, itu yang ditakutkan sama dia. Dia takut mau berbuat baik sama orang lain, dia takut. Kau dapat rezeki, bismillah, ya Allah. Kemana? Kita makan bareng. Fa'amma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bajunya beli baju baru, iya beli baju baru, nggak apa-apa. Jangan pakai baju yang sobek-sobek, ana zuhud. Padahal nikmat Allah banyak kepada dia. Maka perlu kita lakukan itu. Ini termasuk bentuk syukur terhadap nikmat Allah dengan lisan kita.
tidak menceritakan keburukan takdir kita kepada orang. Yang terakhir dengan amal, dengan sedekah, dengan menggunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti kisah 3 orang yang buta, yang kulitnya rusak, terus yang rambutnya habis itu, yang kemudian dikasih nikmat mereka sama Allah, dikembalikan semua yang mereka inginkan. Satu dikasih sapi, yang satu dikasih onta, yang satu dikasih kambing. Anda mau tanya nih, yang kemudian mensyukuri nikmat Allah dari 3 itu yang mana? Yang buta. Dikasih rezeki apa dia semua? Kambing. Kenapa? Orang yang memelihara kambing itu lebih tawadhu. Semua nabi itu pernah piara kambing. Semua mengembala kambing. Bahkan Rasul SAW mengatakan al-kibriya, kesombongan itu ada fi ahlil khayl. Ada di orang-orang yang biasa nunggang kuda. Di onta-onta itu biasanya mereka orangnya agak sombong-sombong. Tapi orang kalau dapat rezeki kambingnya, Masya Allah, akhirnya dia bersyukur dan Allah tambah nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka ahibati fillah, syukurlah. Hikmah yang Allah berikan kepada Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur billah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Tuh, hikmah yang Allah berikan kepada Luqman agar engkau bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jamaah udah terang nih jamaah. Udah masuk waktu syuruk kita. Baik, alhamdulillah, itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Antum jangan cuma mengandalkan otot dalam mencari rizki. Jangan hanya mengandalkan kepandaian antum dalam mengumpulkan harta. Tapi tuh, yang pertama, jadikan ambisi antum untuk akhirat. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Antum harus jadi orang-orang kaya. Bismillah. Ana tuh dengar orang kaya non muslim jamaah. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat orang Islam untuk semangat bekerja dan mengais rezeki Allah SWT. Ada satu orang, ana lihat sendiri itu orang dikasih tahu sama seorang wali kota. Dia mengatakan, Ustaz, nih orang penghasilannya satu hari 70 miliar. Jangan. Ana dengar kayak gitu 70 miliar. Kita nih di kampus STDI lagi mau bangun kampus. B-nya cuma 40 miliar. Ana ngomong, hanya separuh, setengah hari uangnya dia. Dia itu punya, dikatakan memiliki kebun sawit 40.000 hektar. Punya hotel 20 hotel. Pom bensin jangan ditanya. Tapi dia gunakan untuk pemurtadan. Itu katanya Pak Wali. Kita ini Islam, bismillah, kau kaya bismillah. Tapi untuk apa? Untuk akhirat. Soalnya kalau kau bayangkan, kalau antum punya uang sehari 70 miliar. Bisa tidur jemaah. Jangan 70 miliar. Sehari dapat keuntungan 100 juta kayaknya susah tidur. Karena orang kadang-kadang susah tidur. Karena hamnya dunia. Ambisinya dunia. Tapi kalau ambisinya akhirat, itu orang yang penghasilannya 70 miliar satu hari jemaah, pakai kursi roda, nggak bisa jalan, udah tua renta. Terus dia cari ke sana sini duit. Dan tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.